Nah, biasanya buka dulu Pak. Ya, duduk. Pelan-pelan. Tutup aja Pak, pintunya Pak. Maksudnya mana Pak? Asli Pekalongan. Si Pekalongan, kelahiran Bojonegoro. Bojonegoro. Numpang lahir sama. Mulai. Bapak Anak berapa anak? Hmm? Anak berapa? Anak terakhir motor. Anak saudara. Anak bapak? 2. 2. Lulusnya apa Pak? Lulusan SMP. SMP. Nah, kalau pengalaman kerja di mana aja? Tempo pernah. Tempo. Redimi. Temponya tempo di mana itu? Pondok. Pondok Ungu. Kalau di SIL? Isil belum malah. Belum. Di Tempo bawah Winbox juga. Tempo. Berapa tahun Pak? Kalau Winbox? 6 tahun. 6 tahun. Yang pertama di sini Pak, untuk ke kontrak itu ngelewatin PHL. PHL itu pekerja harian lepas, tapi tetap dibayar per tanggal 28. Nah, untuk tutup bukunya sampai tanggal 15. Jadi 16 ketemu 15, nanti gajinya pas tanggal 28. Per hari itu 160. Terus ada insentif seperti 5R, terus tanpa asiden, tanpa kecelakaan. Itu kalau di total per bulan 1 bulan itu kurang lebih 600 sampai 800 900-an lah. Itu dibayarkan misalkan insentif bulan ini itu buat gajian bulan depan. Jadi pertama itu tetap gaji pokoknya aja bulan pertama. Sebelumnya udah tanya-tanya teman di sini atau belum? Ya cuma tanya nanti kalau udah itu lewat harian itu kan kontrak ya. Kontrak udah mulai apa itu gaji. Udah itu aja. Ya. Di Tempo dulu gajian nggak Pak? Borongan apa gajian? Gajian. Kita juga sebenarnya megang Tempo juga. Tempo. Tempo banyak kita Tempo. Kalau untuk di sini seperti itu. Kalau untuk kontrak itu gaji pokok UMR di sini 5.558.000 tambah insentif yang lebih hampir 6 jutaan. Nah, cuma bedanya PHL ini sama kontrak, bedanya di BPJS. BPJS kesehatan ada, BPJS tenaga kerjaan ada kalau kontrak. Tapi kalau mitra itu ada hanya BPJS PKN atau yang kecelakaan itu. Ya. Nah, ini Bapak mau terus atau ngikutin PHL? Terus gimana Pak? Kalau terus ya kita proses terusnya. Gimana yang baiknya? Tapi Bapak ada aplikasi nggak? Aplikasi Tempat kerja sebelumnya kayak absen, kayak platform itu. Ada. Udah biasa ya. RAM-nya HP-nya berapa Pak? 8. Kuat lah kalau 8. Nah, untuk selanjutnya ini ada training dasar Pak. Training dasar itu supaya driver menjalankan SOP perusahaan. Ya. Yang pertama itu ada Super Drive Service. Super Drive Service Pak. Nah, Super Drive Service itu meliputi standar pengemudi, sigap, unik, produktif, etika, rapi. Nah, untuk program 5R-nya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Untuk sigap, cepat tanggap, cekatan, proaktif, serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Dan untuk unik, menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi defensif serta berorientasi pada keselamatan. Untuk
untuk produktif dan etos kerja yang tinggi, serta berorientasi pada kualitas hasil, untuk etika, senyum salam sapa, ramah tamah, dan menjunjung tinggi integritas, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan, untuk rapi, berpenampilan bersih dan rapi dalam administrasi, serta berorientasi pada nilai tambah. Jadi kalau Bapak bekerja di sini diwajibkan pakai celana hitam, pakai seragam, rambut rapi, kumis rapi, jenggot rapi, kalau bisa bersih dipotong. Nah, rambut nggak boleh gondrong. Untuk program 5R ini ada nilai insentifnya Pak. Jadi ada gaji tambah lah untuk kebersihan unit, terus tanpa ada klaim itu ada insentifnya. Ya, ini contoh seragam. Untuk seragam yang kerah merah itu untuk SIM A, yang kerah oranye seperti teman-teman itu buat SIM B ke atas. Ya, nah ini celananya hitam, rapi, dan tidak gondrong, kumis jenggot rapi, menjaga aroma bau mulut dan bau badan, menjaga penampilan dari berbagai aksesoris yang berlebihan, selalu menggunakan ID card perusahaan, memakai celana panjang warna hitam, selalu menggunakan sepatu saat bertugas pada jam kerja, sepatunya juga warna hitam Pak. Jadi ya pokoknya jangan samakan di supir sini sama supir yang lain. Jadi Bapak ya pagi mandi, ya jangan belum ada muatan biarin aja. Untuk selanjutnya ini pengemudi logistik. Secara umum pengemudi logistik tugasnya ada membawa kendaraan jenis truk box, CDI dan fuso dari warehouse ke toko atau gudang. Muatan dibawa sesuai dengan customer, misalnya snack, soft drink, air mineral, fast food, roti dan lain. Beberapa customer mewajibkan driver membawa uang hasil penjualan. Dari penjelasan di atas mengenai pengemudi logistik, maka prosedur handling yang perlu diketahui driver adalah yang pertama dokumen SPJ, surat perintah jalan, faktur, olian, from retur, from SKR atau sisa kirim, from DN delivery note. Untuk catatannya untuk nama dokumen disesuaikan di masing-masing customer. Nah, untuk proses loadingnya, sebelum lakukan proses loading, driver wajib gathering, senyum salam sapa pada petugas gudang. Ya. Pada saat serah terima barang, driver memastikan serah terima barang sesuai atau surat jalan atau faktur kolian, baik segi jenis atau item barang dan jumlah barang. Jadi sampai loading pastikan koliannya sesuai. Bapak wajib hitung juga, jangan samakan, pokoknya di sini jangan samakan driver yang lain sampai datang muat ditinggal ngopi. Kalau di sini Bapak harus ikut ngecek dokumentasi, foto-foto kalau ada barang rusak, barang yang kurang. Kalau Bapak sudah tutup box, itu tanggung jawab Bapak. Ya, jangan sampai Bapak keluar barang itu rusak, barang itu kurang. Itu kalau Bapak enggak ikut ngecek, Bapak bakal diklaim kalau ada kurang lebihnya. Pastikan juga barang yang dimasukkan dalam box dalam keadaan baik dan tidak rusak, contoh kardus penyok. Proses loading ada tanggung jawab driver kecuali jika customer menyediakan tim leader atau krani. Setelah selesai proses loading, pastikan semua pintu box tertutup rapat dan posisi digembok, dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk proses pengiriman, selama perjalanan pengemudi wajib menjaga keselamatan pengemudi, defensif dan keamanan muatan serta unit. Jadi Bapak di sini wajib istirahat di rest area, jangan di pinggir tol, pinggir jalan, pinggir bahu jalan lah. Usahain di rest area atau di rumah makan yang ada CCTV-nya. Pokoknya Bapak izin istirahat, izin mau tidur, foto posisi dekat CCTV atau keamanan setempat. Pengemudi dilarang lewat tempat-tempat yang rawan. Bapak tahu posisi rawan-rawan, pasti tahu di mana. Ya, apabila ada kendaraan yang lain yang tidak dikenal mengikuti, sebaiknya mencari perlindungan ke kantor polisi terdekat atau menjauh dari kendaraan tersebut. Selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk selanjutnya,
proses unloading ini kebalikannya proses ini proses bongkar. Tetap sama untuk sebelum melakukan proses unloading, driver wajib greeting, senyum salam sapa kepada tugas gudang. Pada saat menyerahkan barang ke toko, penerima driver memastikan barang sesuai atau sama dengan jumlah barang yang diterima di surat jalan. Ya. Saat melakukan proses unloading, dipastikan nama barang yang didaftar faktur kalian ya, atau toko gudang yang dituju. Jika ada barang yang hilang atau salah turun, segera dibuatkan BAK, berita acara kejadian. Jika ada barang yang rusak akibat perjalanan, segera dibuatkan BAK dengan membawa kembali barang yang rusak tersebut gudang dengan dimasukkan ke dalam box kembali, kecuali jika pihak customer menghendaki barang tetap ditinggal. Ini biasanya yang ditinggal itu obat-obatan, boleh. Tapi Bapak harus mengetahui barang itu rusak atau kurang, nanti koordinasi dengan dispatcher. Ya. Setelah melakukan pengiriman, pastikan SPG sudah ditandatangan dan di-stempel customer, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini untuk seperti servisnya cukup, tapi Bapak juga harus mengingat-ingat apa materi ini ya. Nah, untuk selanjutnya seperti skill atau delay inspection call. Untuk yang pertama di sini ada metode pengecekan kendaraan atau yang dinamakan balok. Balok itu bukan ganjel ban, tapi balok di sini singkatan. Yang B-nya itu bodi dan ban, kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper dan kaca. Ini Bapak wajib ngecek sebelum berangkat. Kondisi ban tekanannya berapa, kempes atau enggak, serepnya kempes atau enggak, ya kan. Bodinya dicek keliling, misalkan ada luka atau lecet yang baru, segera koordinasikan. Soalnya kenapa? Di sini sistemnya nggak batal. Jadi Bapak bakal gonta-ganti unit, pastikan sebelum berangkat foto posisi. Ya. Untuk air itu meliputi 3, apa aja itu Pak? Air radiator, terus air wiper, terus air itu apa yang cadangan, air aki. Ini selalu Bapak cek kondisi air aki, ketinggiannya, air radiator, cadangannya ada apa enggak, air wipernya ada apa enggak. Lalu Bapak cek sebelum berangkat, pastikan ada. Nah, untuk L-nya itu listrik, periksa lampu-lampu. Itu Bapak periksa keliling, misalkan lampu box, lampu sen, lampu jauh, lampu kota, cek semua sebelum berangkat. Misalkan mati, segera koordinasi sama PC-nya. Untuk O-nya itu oli, periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan. Nah, oli itu juga meliputi 3. Apa aja oli? Oli mesin, oli gardan, oli power steering, ada lagi oli rem. Apa harus cek nih oli rem ada apa enggak ya, ketinggiannya berapa, cukup atau tidak, segera koordinasi. Misalnya kurang, ada kebocoran, segera koordinasi ya. Untuk oli pasti nanti akan diingatkan berapa kilometer harus Bapak wajib servis, atau Bapak setiap berangkat dicek dulu olinya ini ada apa enggak. Untuk K-nya itu kelengkapan dan kertas. Kelengkapan itu meliputi P3K, kunci roda, kunci dongkrak, SIM, surat-surat, segitiga pengaman, dan bahasa Arab. Pastikan semua ini ada ya. Untuk selanjutnya ini ada defensive briefing. Defensive briefing tahu artinya Pak? Defensive itu bertahan. Ya. Bahasa Inggrisnya. Kalau arti defensive driving itu berperilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Nah, untuk tujuannya defensive driving tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, untuk SOP-nya defensive driving ini untuk kecepatan
itu untuk windbox itu 60 km per jam maksimal. Bapak nggak boleh lebih, nggak boleh alasan apapun turunan ya, apapun nyalip nggak boleh. Bapak cukup 50 aja, nggak usah ngebut di sini tuh, nggak usah kenceng-kencengan ya. Misalkan ada customer, Bapak ini customer minta buru-buru, udah biarin aja, yang penting sesuai koordinasi sama dispatcher aja Bu, gitu aja ya. Dan untuk selanjutnya untuk overstay itu kondisi unit menyala tapi berhenti, atau kunci ACC 1 itu GPS nyala. Nah, untuk kondisi tersebut itu tidak boleh lebih dari 15 menit atau lebih dari 10 menit pasti nyala. Jadi Bapak manasin cukup 5 menit aja. Untuk Euro 4 biasanya setelah starter dia RPM-nya tinggi. Nah, nanti akan turun setelah 5 menit. Habis itu udah jalan. Jangan sampai Bapak manasi unit sampai dibiarkan setengah jam, nggak perlu. Nah, kalau untuk Bapak ngecas itu kalau kondisi jalan tidak masalah. Tapi kalau ada saat unit berhenti, jangan menggunakan cas kendaraan. Kenapa? Di unit tersebut dilengkapin dashcam, dilengkapin GPS, penggunaan akinya harusnya pasti kencang. Ya, jadi Bapak kalau misalkan sudah ACC 1 ini GPS nyala, Bapak harus kalau misalkan baterai habis, Bapak ke warung atau ke pos satpam untuk izin ngecas ya. Jangan sampai Bapak ngecas di posisi unit berhenti. Bagusnya Bapak punya power bank. Nah, dan untuk selanjutnya ini contoh tikungan, misalkan Bapak nanjak atau turun bawa mobil besar, kalau malam gunain apa? Gimana Pak? Kalau posisi malam gunain apa? Gunain lampu kabut, lampu jarak jauh, ngedim ya. Ngedim sama klakson terus ya Bos, break gitu. Ini contoh mama yang selalu Bapak perhatikan di jalan, biasanya sen kanan tapi belok kiri ya, untuk di tikungan dan di pertigaan sama muatan berat Bapak jangan mepet. Untuk selanjutnya ini 5 langkah dasar defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka. Ya. Untuk yang pertama, pahami dinamika kendaraan itu meliputi panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan atau grand cell, bobot maksimal muatan, aerodinamis, fungsi panel, terus wheelbase, jarak sumbu roda. Ini Bapak harus pahami semua. Panjangnya berapa meter, ya kan? Lebarnya berapa meter, tingginya berapa meter, Bapak harus tahu. Misalkan Bapak ada di mau belok, unit ini nyampe atau tidak? Ya haluannya memungkinkan atau tidak, Bapak harus paham bobotnya berapa ton, ini jalan ini bisa dilewati atau tidak. Pastinya Bapak udah paham lah, udah 6 tahun ya. Untuk selanjutnya ini jaga jarak aman zona pengemudi. Untuk keputusannya melihat analis reaksinya 30 sampai 120 detik. Untuk 12 sampai 15 detik, untuk reaksinya 4 sampai 6 detik. Untuk di tol, biasanya di tol jalan raya umum itu Bapak 30 detik itu udah bisa bayangkan berapa meter. 50 meter ya, udah jauh berarti ya. Bapak harus bisa melihat analis reaksi metode 4 detik, 1001, 1002, 1003 ini sambil nyebut, pahami sambil lihat kanan kiri pepohonan itu kan bisa melihat. Jangan sampai Bapak keseringan ngerem mendadak, jadi harus Bapak jaga jaraknya aman sama mobil besar. Kalau ngerem dadak tahu sendiri seperti apa ya. Dan awasi kondisi di sekitar. Penggunaan kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa
mengalkulasi kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan dihadapi hingga kita menjadi lebih antisipasi. Jadi Bapak jangan kebiasaan ngekor bus, ya, apa ngekor ambulan. Biasanya kalau udah ngikutin seperti itu, kalau masuk lubang, berarti Bapak ikut masuk lubang, bener nggak? Iya. Ya. Nggak kelihatan. Jadi Bapak fokus ke depan, fokus pelan-pelan aja, jangan ngebut-ngebutan di sini. Dilarang kebut-kebutan. Kalau untuk driver lain biarin. Tapi di SOP kita itu jangan melebihi kecepatan yang udah ditentukan. Dan selanjutnya waspadai blind spot. Bapak tahu posisi blind spot? Nah, di depan, di samping kanan kiri, di belakang. Ini pasti nggak bakal kelihatan warna kuning ini. Blind spot ada titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau jangkauan mata dan kaca spion. Jika kaca spion cek kaca spion setiap 5-8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Ya. Biasanya driver sini itu sering. Nah, kalau sebelum belok itu manuvernya nggak diawasi. Iya. Kalau driver baru, pokoknya Bapak masuk sini jangan belok kiri kalau dari kanan. Iya, Mundur. Kalau enggak Bapak muternya di Lemah Abang. Oh, di Lemah Abang. Bapak kalau muter di Lemah Abang itu cukup waktu 1-2 jam. Kalau macet. Yang rel. Dan selanjutnya hindari distraksi Pak Marga. Ini SOP ini selalu ditekankan oleh manajemen. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, ganti saluran radio, mengecek peta sampai mengantuk atau mabuk. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar hingga 3%. Di unit kita itu dilengkapi dashcam, kamera. Kegiatan Bapak akan terpantau sama dashcam. Bapak nggak pakai seragam, Bapak nggak pakai sabuk keamanan, Bapak main handphone, Bapak merokok, bakal kena foto. Di kita kalau sampai menekuk kamera, besoknya Bapak dipulang. Nah, jangan sampai Bapak nekuk kamera, menutupin kamera. Bapak misalkan rokok, kalau mengantuk udah Bapak menepi, cari tempat yang aman, rokok dulu. Jangan nyopir sambil merokok, main handphone, atau makan atau minum. Kalau mau minum nggak apa-apa, nggak masalah minum. Tapi kalau sambil makan jangan. Bapak fokusnya di setir, menyetir, jangan menggunakan handphone. Kalau ada telepon dari dispatch, Bapak menepi dulu, baru angkat telepon. Misalkan nggak keburu ya Bapak telepon balik. Nah, ingat ya, Bapak jangan nekuk kamera, jangan merokok, jangan main handphone di unit. Paham? Untuk selanjutnya, ini tips saat menyalip kendaraan, pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, lihat kaca spion, beri tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan atau tikungan atau di marka gitu. Ini Bapak kalau udah pernah kelewat Jawa Timur yang lewat Ngawi sampai Mojokerto, pastinya Bapak paham ini makanya. Maka garis lurus, Bapak bakal dikejar sampai manapun. Benar nggak? Sudah dicegat dari. Nah, dia punya CCTV, punya apa namanya? CCTV-nya tukang ojek. Saya paham situ karena saya orang itu. Iya. Tapi kalau bis enggak, Pak. Kalau bis enggak. Kalau muatan plat B pasti. Untuk tip aman mengemudi, posisi tangan kiri di jam 9, posisi tangan kanan di jam 3. Memegang kemudi yang benar dapat mengurangi cedera pada jari tangan Anda. Posisi pemegang kemudi setir nih ya Pak. Pastikan safety belt terpasang dengan benar untuk keselamatan. Nah, untuk mengenai e-tilang, kita ada namanya pemotongan e-tilang selama 3 bulan Pak. 160 itu dipotong tiap gajian.
Nah, itu bisa dikembalikan pada saat Bapak sudah resign atau sudah berhenti dari perusahaan. Nanti Bapak setelah 3 bulan resign bisa dikembalikan itu uangnya. Bapak bisa koordinasi sama saya atau Viko yang baru nanti, Pak, ada saya tolong dicairkan. Nah, misalkan Bapak ketahuan atau kefoto hilang tidak menggunakan sabuk, gaji Bapak tetap kepotong sesuai nominalnya. Rata-rata kalau untuk sabuk itu di atas 300. Jadi mindset kita gini Pak, kita ditanamkan dari rumah, kita berangkat dari rumah itu mindset kita kerja itu nyari uang, nyari rezeki buat anak istri ya kan. Jangan sampai kita kerja buat bayar klaim atau bayar hilang atau bayar apa-apa. Di sini kita fokus kerja, fokus nyari uang, jangan sampai kita bayar ban serep hilang, terus barangnya rusak banyak, kita kena ya. Jangan sampai kita sudah fokus kerja ya pelan-pelan sesuai standar. Jangan sampai gaji kita cuma buat bayarin hal tersebut. Bapak istirahat posisi yang benar, jangan sampai di pinggir jalan paksain Bapak ke tempat rest area, jangan paksa udah ngantuk berat pinggir tol hilang. Saya jadinya sering di Bapak boleh turun sebentar buat ngilangin ngantuk, habis itu jalan nggak masalah. Tapi Bapak kalau udah minggir tidur ya pasti mobil pilot udah diciriin, udah ditandain oleh mereka, pasti bakal hilang. Mungkin sampai sini Bapak ada pertanyaan nggak masalahnya? Itu apa ya Pak? Kalau kita posisi muat itu sama loading kita harus selalu standby untuk. Betul. Bapak harus selalu standby di belakang unit untuk mengecek sama foto-foto. Kalau misalnya ada barang rusak, Bapak harus minta ganti. Pak, ini barangnya rusak, minta ganti. Harus minta ganti. Kalau misalkan saya, itu nggak apa-apa Pak. Jangan mau ditutup, Bapak harus minta ganti. Misalkan dianya ngeyel, udah itu nggak, kita hubungin siapa kalau dispatcher aja. Dispatcher Bapak, Pak ini barang rusak, mereka minta tetap ini jalan, nanti mereka juga nolak. Bapak minta ganti. Keputusan dispatcher. Iya. Soalnya kenapa? Kalau udah pintu tertutup, Bapak kirim di tempat customer tujuan nolak, Bapak yang kena klaim. Berarti harus minta ganti kuat ya sekarang. Bapak foto-foto ya kan, tunjukin ke mereka dari sananya udah agak penyok misalkan ya, atau barangnya emang begini ya. Jangan sampai sampai kardus itu Pak, maksudnya agak lecet sedikit kita harus Bapak harus teliti. Ya buat apa? Ya jaga-jaga kita ya. Nah, ada lagi Pak? Yang Bapak harus tekanin ya, di unit itu ada dashcam, ada kecepatan terpantau. Bapak harus menggunakan seragam, harus ini gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya serahin Pak Iwan untuk info. Cukup? Oke. Selanjutnya nanti biar diinput Pak Iwan untuk di sistem. Oke Pak. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Hati-hati. Saya minta tolong itu pesan saya, hati-hati. Pokoknya jangan sampai kebut-kebutan, jangan terlalu. Oke. Monggo. Iya, turun Pak. Ya, terima kasih.